Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Madu TV. Senang sekali saya Intan Laila dapat kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini dalam Dialog Wanita. Pemirsa Madu TV, hari ini kita akan membahas seputar tema yang pastinya nanti ya semoga saja bisa bermanfaat dan memberikan informasi kepada Anda ya. Tema kita hari ini sangat menarik, yaitu dispensasi karantina. Ini untuk siapa? Yang kita ketahui bahwasannya memang COVID-19 ini masih melandai. Bahkan virus varian baru Omicron ini juga masih menjadi kekhawatiran tersendiri bagi semua masyarakat ya. Berbagai kebijakan tetap digalakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah tentang karantina. Jadi berbagai polemik baru juga muncul dari kebijakan yang satu ini. Pasalnya banyak oknum tertentu yang menggunakan dispensasi karantina. Yang seharusnya karantina dengan waktu yang telah ditetapkan sebagaimana kebijakan, tapi ternyata pada kenyataannya mereka meringkas waktu karantina itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kebijakan. Padahal oknum ternama pun ataupun rakyat biasa mereka itu sama-sama dapat terserang yang namanya virus, baik itu varian baru Omicron ataupun COVID-19. Yang jelas disinilah letak keadilan, kesetaraan dan juga kekhawatiran masyarakat akan penyebaran virus itu dipertanyakan. Dan lalu untuk siapa sebenarnya dispensasi karantina ini nanti akan kita bahas bersama dengan kedua narasumber kita yang akan kita kenalkan nanti ya, setelah kita akan melihat bagaimana video yang akan menghantarkan kita ke pembahasan kita pada One Talk dengan tema dispensasi karantina untuk siapa. Ini dia videonya. Teman-teman sekalian, kita baru selesai ratas yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Semua angka-angka membaik. Yang pertama mungkin ada 2 hari berselang kasus kematian tidak ada dalam kasus COVID ini, yaitu tanggal 25 dan tanggal 26 dan tanggal 2. Jadi zero case, zero death. Yang kedua tadi diputuskan karantina yang 14 hari menjadi 10 hari dan yang 10 hari menjadi 7 hari. Kemudian mengenai Omicron memang sudah berkembang menjadi 132 negara dan kita dalam masuk ranking di 40. Itu tadi pemirsa sedikit video dari Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan adanya dispensasi karantina ya. Dan nanti akan kita bahas bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ada Pak Didi Eka SPS KMMSI selaku Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinkes Kabupaten Tulung Agung. Selamat malam Pak Didi. Ya, selamat malam Mbak Intan dan selamat malam pemirsa TV Madu yang berbahagia. Baik, bagaimana kabarnya malam hari ini Pak Didi? Baik, sehat luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tulung Agung aman Pak Didi? Aman. Ya. Baik, terima kasih Pak Didi Eka. Selanjutnya ada Pak Safari Hasan, SIP MMRS, akademisi dan pengamat kebijakan kesehatan. Selamat malam Pak Hasan. Selamat malam Mbak Intan Laila, Pak Didi, dan para pemirsa Madu TV yang ada di seluruh Nusantara ya ini, bahkan sampai internasional. Sekali. Pak Hasan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Baik Pak Didi dan juga Pak Hasan, kita akan membahas terkait dengan dispensasi karantina yang akhir-akhir ini juga pemerintah terutama Presiden Joko Widodo juga adanya pelarangan terkait dengan dispensasi karantina. Sebelum kita ke tema ini saya ingin menanyakan kepada Pak Didi, ini selaku Dinkes Kabupaten Tulung Agung. Pak Didi, saat ini perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Kabupaten Tulung Agung khususnya seperti apa? Ya, baik Mbak Intan dan pemirsa Madu TV yang berbahagia. Jadi saya sampaikan di sini bahwa perkembangan kasus COVID di Kabupaten Tulung Agung pada saat ini alhamdulillah sudah turun jauh sekali turunnya, bahkan hampir tidak ada, saya katakan demikian, karena
tiap hari penambahan kasus konfirmasi COVID-19 itu antara 1, 2, bahkan beberapa hari yang lalu 3 hari berturut-turut itu zero dalam penambahan kasus di Kabupaten Tulungagung. Demikian juga dengan kasus-kasus kematian, alhamdulillah karena kasusnya sedikit juga tentunya kematian ini juga nyaris tidak ada. Ya demikian Mbak Intan, saya sampaikan. Baik, luar biasa. Kemudian untuk itu untuk perkembangan kasus COVID-19 ya, alhamdulillahnya di Kabupaten Tulungagung untuk penambahan kasus menurun, begitu ya Pak Didi ya. Mungkin ini juga terkait dengan varian baru yang juga katanya sudah hadir di Indonesia, itu varian baru Omikron. Ini alhamdulillah dari Tulungagung sendiri masih aman atau seperti apa Pak Didi? Ya, baik. Kita dari jajaran kesehatan tentunya adalah Dinas Kesehatan, rumah sakit, baik itu rumah sakit rujukan maupun rumah sakit darurat COVID serta puskesmas tentunya yang punya ujung tombak yang di lapangan dan bekerja sama dengan 3 pilar di tingkat kecamatan ini selalu mewaspadai daripada varian baru yang dalam hal ini adalah Omikron ini. Jauh-jauh hari sejak ditemukan pertama kali di Indonesia pada tanggal 15 Desember beberapa waktu yang lalu, tentunya kita waspada karena kita tahu bahwa Kabupaten Tulungagung merupakan sentra TKI ya, kita katakan demikian, atau katakanlah TKI atau TKW ini memang banyak yang dari Tulungagung. Pada saat itu kita ketahui bersama bahwa di daerah Asia yang ada varian Omikron adalah di Hong Kong, dan kita sendiri juga tahu bahwa TKI TKW di Tulungagung itu juga banyak yang terjadi di Hong Kong. Maka dari itu seluruh jajaran kita rapatkan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, utamanya pada 3T ya. Kita melakukan tes, tracing, treatment ini harus ketat banget, termasuk dalam hal ini adalah penyelidikan epidemiologi. Jadi kewaspadaan kawan-kawan terhadap Omikron ini dimulai dari rumor atau kita mulai dari informasi-informasi baik itu benar atau tidak, selalu kita telusuri kebenarannya di lapangan, termasuk orang-orang yang baru pulang dari luar negeri, kemudian orang yang pernah kontak dari orang yang pulang dari luar negeri dan sebagainya, itu selalu kita telusuri dan kita lakukan dengan 3T. Alhamdulillah sampai saat ini kita baru menemukan 1 suspek ya, yang baru pulang dari luar negeri, namun hasilnya alhamdulillah negatif. Jadi ini kasuistik, ada kawan yang baru pulang dari Malaysia yang sudah dikarantina selama 14 hari di Batam dan kebetulan sudah selesai karantina dan pulang ke Tulungagung. Dan kebetulan kawan sekamarnya saat karantina di Batam ternyata atau probable mengidap atau confirm terhadap kasus Omikron ini. Namun alhamdulillah setelah kita PCR di Rumah Sakit Dr. Rizka dan hasilnya juga kita lihat CT value-nya alhamdulillah negatif. Artinya untuk sementara ini varian Omikron di Kabupaten Tulungagung moga-moga juga tidak ada selamanya. Ya, demikian Mbak Intan, saya laporkan. Baik, terima kasih Pak Didi. Yang jelas untuk saat ini memang Omikron masih aman untuk di wilayah Tulungagung dan semoga saja juga untuk Indonesia juga ya. Yang pasti terkait dengan kebijakan-kebijakan yang timbul atau yang muncul dari adanya pandemi COVID-19 ini, tujuannya kan untuk memutus penyebaran COVID-19 ya. Tapi yang namanya kebijakan, apa yang pemerintah sampaikan biasanya memang banyak yang kontra, apalagi masyarakat. Salah satunya adalah karantina ini, seperti itu. Orang yang mungkin baru datang dari luar negeri terutama seperti TKI disampaikan tadi harus melakukan karantina. Atau mungkin yang baru saja sampai atau akan menuju ke suatu tempat harus dilakukan karantina 14 hari. Karantina ini Pak Didi, kita ke Pak Didi terlebih dahulu. Pak Didi, kenapa sih harus dikarantina kalau menurut Dinkes Kabupaten Tulungagung seperti apa? Baik, jadi sudah ada keputusan dari Menteri Kesehatan bahwa untuk
pintu masuknya para WNI atau WNA ke Indonesia hanya beberapa pintu saja. Jadi kalau nggak salah di Soekarno-Hatta dan di Manado ya, Samratulangi. Nah, dalam hal ini tentunya pemerintah tidak ingin gegabah bahwa dengan masuknya Omikron ini tentunya akan membahayakan atau bahkan akan munculnya gelombang 3 seperti beberapa waktu yang lalu di bulan Juni Juli di tahun 2021. Tentunya kita sempat kewalahan pada saat itu, obat sempat kosong, kemudian oksigen juga kita sulit mencari, beberapa fasiankes juga penuh dan sebagainya. Tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi lagi. Untuk itu antisipasi dari awal itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah kita. Nah, terkait dengan hal tersebut, sebetulnya karantina ini sudah disiapkan oleh pemerintah, utamanya di Jakarta kan ada Wisma Atlet, kemudian ada beberapa puluh hotel ya yang sudah ditunjuk untuk melakukan karantina ini. Nah, setelah selesai karantina selama 14 hari, itu pun dengan berbagai prosedur. Artinya begitu masuk karantina itu harus dites dulu apakah PCR-nya positif atau negatif. Kalau negatif baru diperkenankan untuk karantina. Sedangkan positif dia harus isolasi di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, setelah mengalami atau melakukan karantina selama 14 hari, sebetulnya dalam hal ini adalah konteks klinisnya 2 kali masa inkubasi dan dinyatakan itu negatif, setelah 14 hari baru dilepaskan ke masyarakat dan bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Mbak Intan, perlu diketahui bahwa beberapa hari yang lalu, kira-kira tepatnya ya 1 minggu yang lalu, keluar keputusan Menteri Kesehatan yang baru bahwa semua pasien yang dikarantina dan bersifat probable itu artinya sudah mengarah kepada Omikron, maka karantinanya harus di rumah sakit dan untuk pembiayaannya ditanggung oleh anggaran pendapatan belanja negara. Ya, itu keseriusan pemerintah dalam hal menangkal jangan sampai Omikron ini benar-benar menjadi lonjakan yang ketiga di NKRI tercinta ini. Baik, terima kasih Pak Didi. Yang jelas untuk karantina ini terkait dengan semua pasien karantina itu harus di rumah sakit. Apalagi untuk yang probable atau yang mendekati virus Omikron. Seperti itu ya Pak Didi ya. Nanti kita juga akan membahas terkait dengan kebijakan selama pandemi COVID-19 ini yang pastinya ada pro dan kontra dari masyarakat maupun pemerintah bersama dengan Pak Hasan juga dan juga Pak Didi. Yang pasti setelah yang satu ini ya Pak Didi, Pak Hasan dan juga pemirsa yang ada di rumah, tetaplah bersama kami dalam Dialog Wanita.